Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi, kita jumpa lagi di Cara Agun, di channel Cara Agun. Ya. Hukum itu dinamis, karena hukum diberangkatkan, dibuat, diciptakan dari warga masyarakat untuk warga masyarakat. Jadi ketika ada sebuah perubahan hukum, itulah untuk kepentingan masyarakat zaman terakhir. Jadi ketika zaman dulu dengan zaman sekarang hukumnya berubah, itulah kebutuhan hukum, itulah kepentingan hukum. Karena hukum harus ada kemanfaatan hukum, ya, keadilan hukum dan kepastian hukum. Makanya dibuatlah hukum. Itu hukum positif, hukum negara, hukum bangsa ini, hukum bangsa Indonesia. Jadi dinamis. Jangan kaget ketika hukum berubah-ubah, karena hukum dibuat, diciptakan dari tanah bangsa ini untuk bangsa ini. Jangan kaget, ya. Tinggal kita cara memahami hukum, ya, harus segera menyesuaikan, harus mampu menyesuaikan dengan kondisi dan keputusan hukum. Karena hukum dibuat oleh anggota DPR RI, 500 anggota DPR RI, perwakilan dari beberapa partai, perwakilan dari golongan daerah, dan seterusnya. Artinya hukum dibuat oleh perwakilan-perwakilan bangsa ini untuk seluruh bangsa ini. Dan nggak mungkin kalau 300 juta penduduk Indonesia harus datang ke DPR membuat hukum, kan tidak begitu aturannya. Sistem ketatanegaraan kita adalah melalui perwakilan, itu anggota DPR RI. Itulah hukum dibuat. Itu berbicara hukum positif, hukum yang bisa dirubah, hukum yang bisa diamandemen, hukum yang bisa direvisi, hukum yang bisa dirubah. Arti itu aja. Oke, itu hukum positif. Sekarang masuk ke hukum agama. Ya, yang saya amati, ya. Hukum agama. Hukum agama itu sudah diputuskan tetap. Al-Qur'annya tetap. Hadisnya tetap. Kitabnya tetap. Hanya cara penyampaian dan menafsirkan, nah, di sini disesuaikan dengan kondisi dan keadaan bangsa ini. Karena hukum dari hukum agama Islam ini bisa sampai kapanpun zaman akan mampu hukum Islam ini mengimbangi. Tinggal cara menafsirkannya saja yang harus cerdas dan harus pandai cara menyampaikan, menafsirkan daripada Al-Quran dan daripada hadis. Harus cerdas, karena tidak semua Pak Ustadz pintar juga. Ada Pak Ustadz yang wawasannya tidak berkembang, kan tidak menutup kemungkinan. Dulu waktu saya ngaji tahun 80-an, ya, di kampung saya sholawat pakai genjering, dimarahin sama Pak Ajengan itu. Kamu katanya diheureuikeun, candain kan itu sepertinya. Nggak tahu memang Pak Ajengan pada saat itu juga belum mengetahui genjering seperti apa, atau nggak tahu pada saat itu juga seperti ngaheureuikeun saya. Yang jelas saya tafsirkan di situ, saya ditegur kalau pakai tatabehan gitu ya, pakai pukul-pukulan gitu. Ya. Seolah saya dimarahin, seperti tabu pada saat itu. Sekarang banyak yang pakai organ kan. Itu perkembangan biar tidak monoton. Kalau menyampaikan ilmu, menyampaikan edukasi, menyampaikan pendidikan agama dengan cara yang monoton, ya pesertanya, jemaahnya kabur, nggak mau mendengarkan. Akhirnya ilmunya nggak masuk. Akhirnya Pak Ustadz menyampaikan edukasi agamanya nggak masuk. Nah, sekarang perkembangannya sambil bercanda, sambil teriak-teriak, tertawa-tawa. Edukasi agamanya masuk di situ. Pendidikan agama masuk di situ. Karena kalau cara menyampaikannya juga monoton, ngacir, kabur lagi pesertanya. Akhirnya dicampur dengan nyanyi yang indah, nyanyi yang mengedukasi, ya, dicampur dengan candaan-candaan yang mengedukasi. Pelalinter nih zaman Pak Ustadz sekarang, ya. Hebat, luar biasa nih Pak Ustadz ini. Terakhir saya perhatikan di dalam sebuah pertemuan atau Pak Ustadz berceramah ini, ada yang bertanya, warga masyarakat ini, jemaah ini ada yang bertanya tentang seks, tentang zina. Dibuka dan dijelaskan gamblang di situ. Ya, itulah kan tuntutan kebutuhan ilmu. Terlepas di situ yang mendengarkan ada anak kecil,
dan seterusnya. Akhirnya dipiralkan oleh media sosial melalui TikTok, melalui FB, melalui YouTube dan sebagainya, dipiralkan semakin besar. Yang salah termasuk juga dipiralkan. Seperti Pak Ustadz apalah, saya tidak mau menyebutkan, salah ngobrol. Akhirnya dipiralkan di rame-rame. Akhirnya medsosnya rame. Viewernya banyak. Udah kepentingan, berbagai kepentingan. Jadi hati-hati zaman sekarang itu memang begitu. Jadi disampaikannya itu ya sekarang itu dengan cara yang gamblang tentang masalah seks, perzinahan juga disampaikan sekarang oleh Pak Ustadz ini. Ini edukasi. Kenapa Pak Ustadz juga menyampaikan itu? Kalau dulu misalkan agak tabu menyampaikan hal seperti itu, hal seks apa segala macam, misalkan dulu tabu. Ya sekarang kan telinganya lain, telinga modern, telinga zaman medsos. Telinga palalinter, anak-anak kecil juga sekarang udah TikTok, usia-usia 2 tahun, 3 tahun. Sekarang nguyek itu, memegang handphone itu. Ya, buka itu, buka ini, hati-hati. Makanya para orang tua kita ini menyajikannya itu, menyajikan yang benar-benar pas, mantap, ya, dan bisa diterima oleh semua pihak, dan tidak ada terkesan apa-apa di situ, kecuali terkesannya edukasi yang memang dibutuhkan pada zaman modern. Edukasi yang dibutuhkan oleh telinga-telinga modern harus disampaikan dengan mulut-mulut modern, dari seorang dosen, dari seorang guru, dari seorang Pak Ustadz, dan seterusnya. Nah, begitu. Inilah kepentingan kebutuhan zaman. Hanya bedanya itu, kalau hukum positif bisa dirubah, diamandemen, direvisi. Cuma kalau hukum Islam, ya hukum agama kita, agama Islam, agama saya, ya nggak ada yang dirubah itu. Luar biasa tuh, nggak ada yang dirubah. Dari Al-Quran nggak ada yang dirubah, dari hadis nggak ada yang dirubah. Tinggal kecerdasan bagaimana menafsirkan dari seorang Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadznya sekarang mesti Pak Ustadz pelalinter, karena pendengarnya sudah pelalinter. Jadi kalau Pak Ustadznya kurang pinter, pendengarnya ngacir, akhirnya amanah, ya, ilmu agamanya tidak tersampaikan. Makanya sekarang berbagai cara menyampaikan ilmu agama, edukasi agama. Ada yang bilang tampilan pakai sorban, ada yang tampilan pakai kopiah haji, ada yang tampilan pakai kupluk, ada yang tampilan itu kan supaya tidak jenuh saja sebenarnya, dan diseling-selingi dengan pikaserian atau buat canda, tapi canda yang positif, canda yang negatif. Tapi hati-hati, namanya manusia, ya, kadang sepandai-pandainya tupai meloncat, kadang kepleset dari obrolan, juga hati-hati, ya, kena undang-undang IT, IT. Ya, dan segala macam. Hati-hati cara penyampaian dan sebagainya. Jadi itu mah manusiawinya lah, kemanusiaan. Jadi untuk itu sahabat-sahabat warga masyarakat bangsa Indonesia ini, perkembangan ini cepat berubah ya dalam hukum positif, yaitu perkembangan hukum yang dinamis, yang berubah terus ya. Nah, kita harus mampu menyesuaikan. Nggak usah ada demo lah kalau menurut saya, walaupun dilindungi undang-undang. Karena pemahaman kita memang beda-beda. Sampaikan aja. Sampaikan melalui apa? Melalui reses DPR RI. Sehingga DPR RI bisa membahas dan menggodok. Sehingga bisa menghasilkan undang-undang yang baik dan benar. Karena undang-undang ini dibuat untuk kesejahteraan rakyatnya. Ya, dipadukan di situ ilmu agama dengan ilmu positif, dipadukan untuk apa? Untuk bangsa ini. Karena perintahnya juga atiuloha wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul Allah, taat kepada pemerintah. Itu penggabungan hukum. Hukum agama, hukum negara, ada lagi hukum adat, kade, ada lagi ya. Ada hukum adat di situ juga. Itu juga diadopsi oleh hukum dan bisa dijadikan sebuah undang-undang walaupun tidak tertulis. Intinya hukum dipergunakan untuk kepentingan kebutuhan masyarakat agar masyarakat aman, nyaman, tentram, subur, makmur, ya. Hidupnya bahagia, rukun dan damai, dan diakhiri dengan husnul khotimah. Nah, itu pelajaran agama Islamnya, husnul khotimah, meninggal di jalan Allah. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf, lagi diajar ngobrol. Benarnya dari Quran dan hadis, salahnya dari Ahmad Gunawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.